Kajian kita pada kesempatan kali ini penggalan ayat terakhir, ayat 11 dari surat At-Tolak. Wa may yu'min billah, siapa yang beriman kepada Allah, wa ya'mal sholihan, dan beramal soleh, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, pasti Allah masukkan dia ke dalam surga, khalidina fiha abadah, untuk selama-lamanya. Qad ahsanallahu lahu rizqa, sungguh Allah memberikan kebaikan baginya, rizqa sebagai rezeki. Kalimat rezeki sudah menjadi ungkapan kita sehari-hari. Ya, biasanya kalau sudah bicara rezeki apa urusannya? Dagang. Biasanya begitu. Islam mengajarkan istilah-istilah yang begitu syarat dan padat dengan makna, kita kupas, kita kaji, pasti ada istilah-istilah yang mesti kita pahami. Demikian juga hadis-hadis yang Rasulullah sampaikan selalu mengandung unsur tadi. Maka para ulama sering membuat satu buku khusus tentang istilah-istilah. Nah, ambil contoh, ada kitab At-Ta'rifat, Ta'rif, definisi karya Al-Jurjani umpamanya. Itu khusus At-Ta'rifat. Nanti di situ dibahas sekian kalimat-kalimat istilah yang mesti kita baca itu, karena memang salah memahami istilah akan salah berbuat, salah berkata, salah beramal. Ada al-milku, ada ar-rizku, ada milik, ada rezeki. Nah, penting untuk kita bedakan apa arti rezeki, apa arti milik. Nah, nanti di ayat yang tadi, orang ketika sudah menjadi ahli surga, bahasanya Allah kasih rezeki. Sudah di surga nih, Allah kasih rezeki. Nah, dalam kitab-kitab tafsir, para ulama suka memberikan penjelasan kepada kita untuk membedakan antara al-milku dengan ar-rizku, milik dengan rezeki. Paling gampang kita bisa pahami dari penjelasan mereka, al-milku ma yatamallak wa yatadabbar. Itu apa yang ia kuasai, apa yang ia urus. Apa yang ia kuasai, apa yang ia urus, itulah milik. Sementara ar-rizku, satu, ma yukal, dua, ma yusrob, tiga, ma yustakmal, empat, ma yutasoddaq. Apa arti rezeki? Satu, apa yang sudah ia makan. Dua, apa yang sudah ia minum. Tiga, apa yang sudah ia gunakan. Empat, apa yang sudah ia sodakohkan. Itulah arti dari ar-rizku, rezeki. Apa yang ada pada kita kebanyakannya baru sebatas al-milku, milik. Ada baju yang dipakainya setahun sekali, ada baju dipakainya untuk khusus kondangan. Nah, berarti kalau ada baju sampai nggak dipakai-pakai, itu belum menjadi rezeki, tapi sebatas al-milku, ngurus aja ngurus.
ngurus. Orang beli motor dari dealer nih, datang sore, masuklah ke rumah, baru dilihat, baru dipegang, dipandang, ya besok mau dipakai sebelum subuh sudah nggak ada motor itu. Kemana? Dicuri ya, dicuri. Berarti orang itu motor baginya tidak menjadi rezeki, baru sebatas milik. Kenapa? Sudah ngurus ya, sudah ngurus itu kan, udah keluar duit itu ya, segala macam sudah diurus, belum dipakai, hilang. Berarti motornya baru sekedar milik, belum jadi rezeki. Kita ini capek ngurus yang milik, bukan capek ngurus yang rezeki. Silakan buktikan. Capek punya rumah sekian banyak rumah, yang ditempatinya cuma satu. Bahkan ada rumah yang sana buat kamu tempati ya, pembantu tempatin aja. Pembantu yang menikmati rumah majikan, ya kan? Yang sana udah kamu urus, tempati sana. Yang punya rumah hanya satu nempatinnya. Sekian rumahnya tidak ia tempati, malah diserahkan pada orang agar tidak rusak. Karena rumah kalau nggak tempati rusak loh. Ya. Jadi kembali lagi, milik itu sesuatu yang ia kuasai, sesuatu yang ia urus, itulah milik. Sementara rezeki adalah sesuatu yang sudah ia makan, yang sudah ia gunakan, yang sudah ia minum, yang sudah ia sodakohkan. Itulah namanya rizkun, rezeki. Lalu mana rezeki yang sebenarnya? Karena yang kita makan kemana? Jadi apa? Yang kita gunakan, baju yang kita pakai kita gunakan sampai nanti lusuh, rusak, sudah buang buat lap, kan gitu. Itu semuanya untuk urusan dunia. Sementara rezeki yang sebenarnya adalah mayutasodak, sesuatu yang sudah ia sodakohkan. Nanti makna sodakohnya juga harus dibahas. Karena kita kalau sudah bicara sodako langsung mikirnya ke duit lagi, ya kan? Sodako ke uang lagi mikirnya kalau sudah sodako. Padahal kata Nabi, al ma'ruf kullu sodako. Kebaikan itu seluruhnya sodako. Kebaikan seluruhnya sodako. Makanya bahasa Rasulullah, kalau kita sholat itu kita sudah mensodakoi seluruh anggota badan kita. Kalau kita sholat nih, kita sudah mensodakohi seluruh anggota badan kita. Tangannya sudah dikasih sodako, terus dalam makna sodakohi dengan makna kebaikan. Kebaikan. Ketika Aisyah disuruh membagikan daging sembelihan kambing dari Rasulullah, sudah bagikan. Keluarga Khadijah suruh kasih semua. Kata Rasulullah, Aisyah, rezeki buat kita yang mana? Itu kan pertanyaannya. Karena Aisyah masih memahami bahwa makna rezeki sebagaimana kita. Apa kata Aisyah? Ini Rasulullah, beberapa potong daging dan ada tulang. Kata Rasulullah, bukan ini rezeki kita. Rezeki kita apa yang sudah kamu kasihkan ke orang lain, itulah rezeki kita. Kalau ini belum tentu, kata Rasulullah. Bisa dimakan ya jadi rezeki, tapi bukan rezeki yang hakiki, bisa juga hilang. Jadi Rasulullah juga memberikan penjelasan ke Aisyah untuk bisa memahami istilah yang benar. Karena Aisyah pun awalnya memahami bahwa kalimat rezeki itu ya seperti itu tadi gitu. Padahal menurut kita nggak salah-salah amat, toh ini juga akan dimakan. Karena perkara yang kita makan, yang kita minum, yang kita gunakan, yang kita sedekah itu rezeki maknanya. Cuman kan kata Rasulullah, ini belum tentu kita makan. Kan sering terjadi Pak, kita bawa oleh-oleh ketinggalan. Nah itu berarti baru sebatas milik, tidak menjadi rezeki.
Kita capek ngurus milik, bukan ngurusin rezeki. Karena rezeki mah tak usah diurus sebenarnya. Kenapa? Al-ma'ruf kullu shadaqah. Kebaikan seluruhnya adalah sedekah. Nah, tinggal nanti makna sedekahnya. Apa yang ia berikan, apa yang ia lakukan semata-mata mengharapkan pahala dari Allah, itulah sedekah. Makanya tadi pas hadis nabinya, semua kebaikan ya sedekah. Kita sholat sudah berbuat sedekah untuk mensedekahi seluruh anggota badan kita, karena makna sedekahnya adalah melakukan kebaikan semata-mata mengharap imbalan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada ayat yang tadi, qad ahsanallahu lahu rizqan. Allah sungguh memberikan rezeki kepada ahli surga, karena di ayat di atasnya, siapa yang beriman kepada Allah, beramal soleh, pasti Allah masukkan dia ke dalam surga, khalidina fiha abadan, selamanya di situ. Lalu di bagian akhirnya Allah sudah memberikan rezeki kepadanya. Berarti rezeki di situ apa maknanya? Karena sedang cerita surga, berarti rezeki yang dimaksud adalah orang itu diberi berupa surga. Arti rojak yarzuk itu kan memberi. Orang itu menjadi ahli surga karena Allahnya memberi. Karena bahasanya rizki, kita simpulkan akhirnya rezeki. Karena pemahamannya salah tentang rezeki, ya akhirnya ketika dibawa pada ayat tentang surga tak nyambung. Padahal arti rezekinya tadi, orang itu menjadi ahli surga lantaran sodako yang sudah ia lakukan. Apa? Setiap kebaikan yang ia lakukan itu adalah sodako. Arti sodakonya jangan dipahami saja harus isi kenceleng. Tidak hanya itu, tapi semua kebaikan yang kita lakukan, kalau bahasa saya, kita duduk di sini, ini sudah sedang mengerjakan sodako. Kalau kita mengambil hadis al-ma'ruf kulluha shadaqah, kebaikan seluruhnya adalah shadaqah dalam pengertian secara istilah, ya, bukan shadaqah secara bahasa. Nah, oleh karena itu perlu ada ketegasan dan kejelasan tentang istilah-istilah yang ada dalam agama kita, termasuk tentang makna milik dan makna rezeki. Kalau kita baca hadis, kata Rasulullah, mana qasad min mal shadaqah, harta tidak akan berkurang lantaran shadaqah. Nah, itu mungkin kalau di situ shadaqahnya maknanya mengerucut kepada materi, ya kan? Jadi nanti pahami umum kalau memang maknanya umum, pahami khusus kalau memang maknanya khusus. Inilah yang membuat di level para tabi'in yang kurang teliti akhirnya punya kesimpulan bahwa orang itu kalau sudah masuk ke neraka ya selamanya, tak pandang apakah muslim atau bukan muslim, ke neraka ya selamanya. Maka ada kesimpulan orang Islam kalau ke neraka selamanya, karena langsung terfokus pada kalimat khalidina fiha. Makanya kata Ibnu Abbas, tolong baca sebelumnya, tolong baca sesudahnya. Yang khusus jangan jadikan umum, yang umum jangan jadikan khusus. Ayat itu apakah untuk khusus orang kafir atau untuk umum? Itu sama hadis juga, bicara tentang sedekah secara umum atau secara khusus. Lihat konteksnya, ceritanya lagi kemana, itu teliti betul gitu. Makanya kita harus teliti, kata Ibnu Abbas. Kalau baca ayat ada makna khalidina fiha abadan tentang cerita neraka, kata Ibnu Abbas, tolong baca sebelumnya. Kalau baca sebelumnya innalladzina kafaru, selesai, kafir, nggak ada kaitan dengan muslim. Atau baca sesudahnya gitu, supaya nanti pas dan benar memahaminya. Makanya zaman Ibnu Abbas masih ada Jabir bin Abdillah, sudah banyak orang memahami bahwa orang Islam yang ke neraka itu selama-lamanya. Karena tadi sampai Ibnu Abbas dicerca, Anda ini sahabat yang tuli buta,
ayatnya jelas, kholina fiha abadan. Kenapa disimpulkan bahwasanya bisa bebas dari neraka? Itu. Apa kata Ibnu Abbas? Apa kalian lebih ngerti daripada saya? Itu bahasa begitu tersampaikan karena sudah keterlaluan gitu. Ayat mana yang Anda baca, kami sudah baca. Ayat mana yang Anda pahami, kami sudah paham. Langsung dari Nabi. Tolong kalian pahami, baca ayat sebelumnya, sesudahnya. Jangan kalian jadikan yang umum untuk khusus, yang khusus untuk yang umum. Hati-hati meneliti, memahami. Ayat kholina fiha, khulud, semuanya innal ladina kafaru, semuanya al-kuffar, bahkan sampai kepada al-musyrikun, orang-orang musyrik. Ayat yang manapun yang ada ketegasan nerakanya selama-lamanya, pasti ayatnya alladina kafaru, al-musyrikun, al-munafikun. Tidak sampai lewat kemudian mencakup untuk orang yang muslim, tidak. Jadikan khusus, kalau memang khusus, umum ya umum. Makna sodakoh bisa umum, bisa juga khusus, tergantung syakul kalamnya sedang menceritakan kemana. Bab yang tadi kata Rasulullah, harta tak berkurang lantaran sodakoh. Karena sudah disebut harta, maka sodakoh di situ adalah ya harta, ya kan? Tapi ketika konteksnya Rasul bersabda al-ma'ruf kulluh sodakoh, kebaikan seluruhnya sodakoh, tidak hanya melulu cerita harta. Nah ini namanya gitu ya, cakupannya luas, mutlak, ya, global, tidak khusus. Jadi ini apik dulu zaman sahabat memahami seperti itu. Ya, kebayang tidak para tabiin sekelas Mujahid untuk ngerti Quran harus datang ke Ibnu Abbas sampai berkali-kali, sampai 3-4 kali khatam, ditanyakan ini lafaz ini artinya apa, maksudnya apa, supaya tidak salah memahami. Kalau kita masih jauh lah, kita mah target lancar ngaji saja masih jauh gitu. Ya kan, target ngaji lancar masih jauh. Zaman dulu itu targetnya ayat yang manapun, lafaz yang manapun harus benar pemahamannya gitu. Datang ke Ibnu Abbas sebagai ahli tafsir berkali-kali, dan orang itu menjadi ahli surga buah daripada sodakoh yang ia lakukan dengan makna mau secara umum atau secara khusus. Nah, sehingga dia menjadi ahli surga. Ketika jadi ahli surga, maka Allah nyatakan qad ahsanallahu lahu rizqan. Allah sudah memberikan balasan berupa rezeki untuknya di surga, buah dari wa may yu'min billah, siapa yang beriman pada Allah, wa ya'mal, dan beramal. Nah ini amalnya juga luas, amalnya bisa amal anggota badan kita, dan bisa amal dengan harta kita, karena ibadah itu dengan 2 cara tadi ya, abdan bil jawari, bisa juga dengan mal, dengan jiwa dan harta, dengan badan dan harta. Itulah cara ibadah kita. Ketika ini tidak digunakan, timpang, orang hanya ngejar dunia ya, lupa untuk sebagai sodakoh akhirat, ini bahaya. Makanya ibadah orang ingin selamat, jiwanya, badannya ibadah kepada Allah, hartanya juga untuk ibadah kepada Allah. Ketika timpang ya, nyari dunia terus, lupa diri, ngaji tak sempat, sholat sedapatnya, ini bahaya gitu ya, bahaya. Makanya kalau iman belum kuat, jangan jadi orang kaya ya, saran saya. Kalau iman belum kuat, jangan jadi orang kaya, yang ya kan bahaya ya. Jangan jadi orang kaya kalau iman belum kuat. Masih ingat cerita apa namanya, Korun kalau sudah pawe kekayaan, pamer kekayaan, itu semuanya dikeluarin, dayang-dayangnya ngabring, kudanya dihiasi dengan apa namanya, atribut hartanya. Orang yang di pinggir jalan menyaksikan semuanya tergiur,
sampai mengatakan, andai aku alangkah baiknya, alangkah bagusnya kalau aku seperti Bapak Korun. Kalau saya seperti itu, saya juga hebat ini, pengen seperti Korun. Begitu dibenamkan ke tanah, yang tadi ngomong begitu tuh, untung saya tidak jadi seperti itu manusia begitu tuh, ya. Sampai sekarang orang patokan mulia itu harta. Ya, kalau orang kaya dideketin, itu kan sampai sekarang itu pejabat dideketin, semuanya begitu sampai sekarang, gitu ya. Padahal orang itu menjadi mulia bila ia gunakan jiwa dan hartanya untuk lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala.